Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi terakhir di dalam surat, yaitu berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam penulisan surat dinas. Dan juga kita akan mempelajari tentang kata baku. Nah, di sini kenapa saya hanya menekankan kesalahan-kesalahan di dalam penulisan surat dinas? Karena yang kita tahu bahwa penulisan surat dinas ini memang banyak sekali aturannya. Mulai dari penulisan nomor surat, lalu mulai dari alamat surat, dan lain sebagainya. Kita di sini akan lihat kesalahan-kesalahan di dalam penulisan surat, khususnya itu adalah surat dinas. Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama itu kita lihat dari penulisan alamat di dalam surat dinas pada kop surat atau kepala surat. Kita lihat ya. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, Jalan B Sempor, nomor 28 Malang. 61151 Topon, bla bla bla. Di sini kita lihat, di sini ada penulisan alamat yang salah, yaitu ketika menuliskan sebuah alamat, maka alamatnya itu tidak boleh disingkat. Kita lihat ya, kita lihat Jalan B Sempor. Nah, di sini B-nya ini tidak boleh kalian singkat. Berarti harus jelas B ini itu apa katanya. Gitu. Ternyata B ini adalah Jalan Bendungan Sempor nomor 28. Jadi B di sini adalah bendungan. Lalu jangan pula menuliskannya itu seperti ini. Sebentar, kita pakai ini seperti biasa ya. Jangan lagi menuliskannya seperti ini. JLN, Chip Jaya. Nah, kalau seperti ini, di sini ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama itu JLN. JLN ini tidak boleh kalian singkat. Lalu ada juga chip. Nah, chip ini apa? Harus jelas dong nama jalannya, jangan kalian singkat. Jadi, yang benar nih, Jalan Cipinang Jaya. Seperti itu. Jadi harus seperti itu penulisannya. Lalu kita lihat lagi dalam penulisan nama lembaga atau nama organisasi di dalam surat dinas. Nah, untuk itu, kalian boleh menuliskannya huruf kapital semua. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang. Atau boleh juga menulisnya itu hanya huruf depannya saja yang huruf kapital. Jadi B-nya saja yang kapital, lalu pendidikan. Dan untuk kata dan ini kan adalah kata hubung atau konjungsi. Dan, dari, ke, di, pada, dalam, dan lain-lain sebagainya. Ini tidak boleh kita tulis dengan huruf kapital, tetapi harus D ini harus huruf kecil seperti itu. Baru pelatihannya huruf kapital lagi P-nya, lalu keuangan K-nya kapital lagi, lalu malah M-nya huruf kapital lagi seperti itu. Tetapi untuk lebih amannya, karena kita belum terlalu memperdalam apa sih konjungsi itu, apa sih kata depan dan lain sebagainya. Karena kita belum terlalu dalam ya, karena di teks deskripsi pun kita hanya mempelajari tentang penggunaan kata depan di dan perbedaannya dengan imbuhan di, hanya itu saja. Jadi kita belum terlalu dalam, kalian untuk lebih amannya kalian boleh menuliskan itu menggunakan huruf kapital semua seperti itu. Ini cara yang aman. Oke. Ini untuk kesalahan yang pertama. Oke. Kita langsung lagi lihat di kesalahan kedua, yaitu adalah penanggalan surat. Di sini ada 4 Juni 15 atau 4-6-2015. Jika seperti ini, sudah pasti penulisannya salah. Yang benar itu adalah kita harus menuliskannya itu adalah lengkap. 4 bulannya itu tidak boleh menggunakan angka. Jadi langsung 4 Juni. Lalu tahunnya itu tidak boleh kalian singkat seperti ini. Jadi harus 2020 misalnya seperti itu. Tidak boleh 4-6-20. Tidak boleh seperti ini ya. Ini salah. Ini salah.
Yang benar itu adalah 4 Juni 2020. Oke, terlihat ya. Oke, selanjutnya kita lihat kesalahan di dalam penulisan hal. Nah, untuk penulisan hal ini, kalian tidak perlu lagi menggunakan tanda titik. Jadi, di sini lihat nih, ada 1, 2, 3, 4. Nah, terlihat ya. Hal untuk yang pertama dan yang pertama ini kan menggunakan tanda titik. Penulisan hal ini tidak boleh menggunakan tanda titik. Jadi, yang pertama ini salah. Lalu, bagaimana penulisan yang kedua? Yang kedua ini biasanya tuh kalau penulisan hal itu ya langsung saja permohonan penceramah. Jadi P-nya yang besar itu hanya P yang pertama saja seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, halnya ini permohonan penceramah ini tidak boleh huruf kapital semua. Lalu yang keempat, yang paling tepat, hal titik 2 permohonan penceramah. Jadi P yang di depan saja yang huruf kapital dan tidak menggunakan tanda titik seperti itu. Ini untuk penulisan hal. Oke, selanjutnya itu adalah lampiran. Kalau untuk lampiran, seperti yang sudah saya sampaikan, lampiran ini tidak boleh menggunakan huruf kecil, jadi harus huruf kapital, lampiran. Lalu lampiran ini contohnya adalah 1 eksemplar. Dan tidak boleh kalian tulis menggunakan angka. Kemarin kita belum bahas detail ya. Jadi harus menggunakan huruf. Jadi 1 eksemplar seperti ini. Ya. Bentar. Lampiran 1 eksemplar. Atau bisa juga kalau mau disingkat boleh lam pakai titik. Baru titik 2 1 eksemplar. Nah, ini adalah untuk lampiran, tetapi alangkah lebih baiknya sih tidak perlu kalian singkat ya seperti ini karena jadinya mengurangi keindahan. Oke. Selanjutnya itu adalah alamat tujuan. Yang sudah Bulma sampaikan bahwa ketika menuliskan alamat tujuan ini jangan kalian singkat jadi JL atau JLN. Dan juga untuk penulisan alamat tujuan ini kalian lihat tujuan surat ini untuk siapa. Jika ditujukan untuk orang yang memiliki gelar atau orang yang memiliki sebuah jabatan, maka penulisannya itu tidak perlu lagi menggunakan sapaan bapak atau ibu. Jadi langsung, yang terhormat Dr. Tono, Jalan Bendungan Sempor, 1 Malang, seperti itu. Lalu bisa juga yang terhormat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Bintaro Utama Sektor 5. Bisa seperti itu. Jadi langsung saja. Tahu contoh lainnya? Lihat. Sebentar ya, saya undur dulu. Oke. Tahu contoh lainnya? Bisa kita lihat. Yang terhormat. Kepala SMP Negeri 107. Jalan Pejaten. Jalan Pejaten Barat. Misalnya seperti ini. Jakarta Selatan. Nah, untuk penulisan seperti ini, kalian tidak perlu menambahkan kata ibu. Jadi tidak lagi menunjukkan yang terhormat, ibu kepala SMP Negeri 107 tidak usah. Ini langsung saja kepala SMP Negeri 107. Karena ini apa? Kata sapaannya tidak diperlukan karena sudah ada jabatan seperti itu. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Mahani Koma MPD Jalan Pejaten Barat Jakarta Selatan. Ini salah ya penulisannya karena jika sudah ada gelar, ini gelar ya, DRA, MPD itu adalah gelar, maka ibunya ini harus kita hilangkan karena sudah ada gelarnya. Ya, Wolfgang
kasih keterangan. Kata sapaan tidak diperlukan karena apa? Sudah ada gelar. Nah, tetapi bagaimana dengan seperti ini? Nah, lihat lagi. Yang terhormat, Didi Supadi. Jalan Bintaro Raya. Misalnya seperti itu. Jika seperti ini, maka harus ditambahkan kata sapaan. Sapaannya itu apa? Bapak. Berarti yang terhormat Bapak Didi Supadi. Berarti ini harus ditambahkan kata sapaan karena tidak ada jabatan atau gelar. Seperti itu untuk penulisan alamat terkait dengan penulisan alamat dan juga kata sapaan yang digunakan. Oke, semoga paham ya. Oke, selanjutnya itu adalah isi surat. Kalau isi surat sih lebih kepada penggunaan huruf kapital yang tepat, lalu tanda titik dan juga tanda koma ya. Jadi ini harus disesuaikan dengan baik. Oke. Selanjutnya adalah penutup surat. Kalau penutup surat berarti di sini itu adalah ketika menuliskan nama yang mengirim surat ini kalian harus jelas. Nah, namanya ini harus menggunakan huruf kapital, tetapi huruf kapitalnya itu hanya huruf pertamanya saja di dalam kalimatnya atau di dalam namanya. Seperti itu. Saya jadi bingung sendiri nih. Oke, kita lihat ya contohnya. Kepala sekolah. Nah, misalnya seperti ini. PRA Mahanik, MPD. Nah, berarti huruf M-nya di sini itu tidak boleh kecil, harus hurufnya itu kapital. Seperti itu ya. Atau kita cari lagi contoh lain. Wali kelas. Misalnya seperti ini. Ulfa Fauzia, SPD. Kalian harus menuliskannya itu huruf U-nya kapital, F-nya juga kapital. Tidak boleh seperti ini ya, tidak boleh seperti ini. Ulfa Fauzia, SPD. Tidak boleh seperti itu. Jadi ini huruf kapital dan juga F-nya juga harus huruf kapital. Ini untuk kesalahan-kesalahan di dalam penulisan surat. Oke. Selanjutnya, yaitu adalah contoh dari isi surat nih. Kira-kira mana ya yang paling tepat? Yang surat contoh 1 atau contoh 2 nih menurut kalian? Kalau kita perhatikan, yang tepat itu adalah contoh yang pertama. Nah, bentar ya, saya cari dulu nih, bisa untuk dicatat. Ini adalah paling tepat. Kenapa paling tepat? Karena nih, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk hadir pada. Ini kan masih ibaratnya itu adalah kalimatnya belum tuntas. Nah, ini berarti hanya harus huruf kecil. Ini juga kecil, W-nya kecil, T-nya kecil, A-nya kecil. Karena apa? Karena ini masih lanjutan dari kalimat sebelumnya. Seperti itu. Lalu untuk Sabtu, S-nya pasti udah huruf besar, kapital. Lalu tempat, Balai Desa Agenda, ini juga huruf kapital. Ini kapital ya. Pada huruf pertamanya saja. Lalu sedangkan yang ini salah. Karena kenapa? Ini dia menggunakan huruf kapital. Ini salah ya. Dan ini malah huruf kecil sendiri, kan lebih kacau. Jadi yang tepat itu adalah contoh yang kedua. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira mana nih yang tepat menurut kalian? Lihat. Contoh yang pertama. YTH Kepala Desa Agenda Jalan Marga Satwa 56 Sulawesi Barat. Betul ya? JLN-nya tidak disingkat, lalu ini Kepala Desa Agenda ini adalah sebuah jabatan. Tidak memerlukan kata sapaan, berarti ini betul. Lalu kita lihat contoh yang kedua. YTH Bapak Kepala Desa Agenda. Ini kesalahannya ada bapaknya. Lalu jalannya dia disingkat. Ini salah nih, berarti ini salah penulisannya. Lalu kita lihat yang C. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Agenda. Ini juga salah bapaknya. Lalu di sini juga JL-nya salah. Oke, yang C salah ya. Lalu kita lihat yang D. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Agenda. Ini boros sekali ya. Langsung saja. Ini kita coret ini salah. Lalu bapaknya ini tidak perlu diperlukan. Dan juga ini masih menggunakan singkatan. Berarti yang tepat itu adalah yang A. Betul ya? Oke. Sampai sini. Kalau bingung nanti tolong tanyakan.
Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya itu adalah penggunaan kata baku dan tidak baku. Untuk kata baku dan tidak baku ini kalian lebih kepada harus melihat kamus, cari tahu deh tuh. Kira-kira kata bakunya itu kata baku dari enggak atau enggak itu apa? Tidak. Lalu dibikin kata bakunya adalah dibuat, beli, membeli, bilang, mengatakan atau berkata. Merubah kata bakunya itu adalah mengubah. Mempengaruhi yaitu memengaruhi resiko, kata baku itu adalah risiko dan lain sebagainya. Untuk itu kalian coba cari referensi kira-kira kata tidak bakunya itu apa, lalu kata bakunya apa. Nah, inilah materi terakhir kita dari surat, baik surat pribadi maupun surat dinas. Semoga kalian dapat menyerap ilmunya dengan baik. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk chat saya atau japri saya. Boleh melalui grup atau langsung saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.